Amelia Rahman, seorang jurnalis muda keturunan Palestina Amerika, datang ke Gaza dengan satu tujuan, meliput sisi kemanusiaan dari konflik yang tak kunjung usai. Ia ingin dunia melihat bukan hanya angka korban, tapi wajah-wajah manusia yang sesungguhnya, terutama anak-anak. Sore itu, Amelia duduk bersama sekelompok anak di sebuah tenda pengungsian. Dengan kamera kecilnya, ia merekam percakapan polos mereka. Ada Yusuf, bocah berusia 7 tahun yang bercita-cita menjadi dokter agar bisa menyembuhkan orang-orang di kampungnya. Ada pula Aisyah yang masih berusia 6 tahun, dengan rambut dikepang sederhana, yang berkata ingin menjadi guru. Mereka tertawa, meski di luar tenda hanya ada runtuhan bangunan. Amelia tersenyum haru. Bagaimana mungkin mereka bisa tersenyum, padahal dunia di sekitar mereka hancur, pikirnya. Namun, kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara sirene panjang di kejauhan, disusul dentuman keras mengguncang tanah. Tenda itu berguncang hebat. Anak-anak berteriak. Sebagian berlari keluar, sebagian memeluk satu sama lain dengan panik. "Cepat keluar, cepat!" teriak seorang relawan. Amelia meraih tangan Yusuf dan Aisyah, berusaha menuntun mereka keluar. Namun, suara ledakan lain kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Tanah bergetar, debu berterbangan, dan atap tenda ambruk sebagian. Amelia terhantam serpihan kayu dan jatuh terkapar. Pandangannya berkunang-kunang, telinganya berdengung. Di antara kabut debu, ia mendengar tangisan anak-anak bercampur suara orang dewasa yang berlari mencari keluarga mereka. Dengan susah payah, Amelia bangkit. Ia mencari Yusuf dan Aisyah di tengah reruntuhan. Aisyah berhasil selamat, menangis dalam pelukan seorang relawan. Namun, Yusuf, tubuh kecilnya tergeletak tak bergerak di dekat pintu tenda yang roboh. Amelia terdiam, tubuhnya gemetar. Ia berlari mendekat, mencoba mengguncang tubuh bocah itu. "Yusuf, bangun, nak, kita harus pergi." Namun Yusuf tak lagi membuka mata. Seorang dokter darurat datang, memeriksa sebentar, lalu menggeleng pelan. Amelia terisak. Air matanya jatuh membasahi debu yang menutupi wajah Yusuf. Di tengah kacauan itu, ia melihat hal yang membuatnya semakin ternyuh. Para ibu yang kehilangan anaknya masih mengangkat tangan, berdoa dengan lirih, menyebut nama Allah. Bahkan sebagian masih mengucapkan kalimat syukur karena ada keluarga lain yang berhasil selamat. Amelia terpaku. Hatinya bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa tetap kuat? Dari mana datangnya keyakinan itu? Jika aku yang kehilangan Yusuf, rasanya aku sudah hancur. Tapi mereka justru semakin tegar. Malam itu, di tengah tangis dan duka, Amelia sadar serangan itu bukan hanya merenggut nyawa seorang anak kecil, tapi juga meninggalkan luka besar di hatinya. Luka yang kelak akan menuntunnya pada jalan baru yang tak pernah ia bayangkan. Setelah serangan rudal yang mengguncang pengungsian, Amelia dirawat di sebuah rumah sakit darurat di Gaza. Tangannya terbalut perban, kakinya masih terasa sakit, tapi yang paling berat adalah hatinya. Setiap kali menutup mata, wajah Yusuf selalu muncul. Bocah kecil yang bermimpi menjadi dokter, kini terbaring diam untuk selamanya. Amelia duduk di ranjang rumah sakit kecil yang penuh sesak. Di sekitarnya, terdengar suara tangis anak-anak, erangan orang yang terluka, dan doa-doa lirih yang bergema di antara pasien. Di ranjang sebelahnya, seorang ibu Palestina bernama Hadijah merintih karena lengannya patah. Namun, bibirnya terus bergetar, mengucapkan kalimat yang asing tapi menenangkan bagi Amelia. "Alhamdulillah, Allah masih beri aku hidup. Insya Allah anak-anakku selamat." Amelia terkejut. Bagaimana mungkin dia masih bisa bersyukur dalam kondisi seperti ini? Tak jauh dari situ, seorang ayah memeluk anak perempuannya yang terluka. Sambil menangis, ia berkata, "Bersabarlah, ya sayang. Allah bersama orang-orang yang sabar." Amelia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia sudah bertahun-tahun meliput konflik di berbagai negara, tapi baru kali ini ia melihat orang-orang yang kehilangan segalanya tetap memiliki harapan. Bukan karena bantuan dunia, bukan karena janji politik, melainkan karena keyakinan pada sesuatu yang lebih tinggi, Allah. Malam semakin larut. Lampu rumah sakit darurat itu hanya redup, namun suara doa terdengar jelas. Seorang relawan wanita bernama Maryam menghampiri Amelia, membawakan segelas air. "Kamu baik-baik saja?" tanya Maryam dengan lembut. Amelia mengangguk, meski matanya sembab. "Aku tidak mengerti bagaimana kalian bisa tetap kuat setelah kehilangan begitu banyak." Maryam tersenyum, meski wajahnya lelah. "Kami kuat bukan karena kami berbeda darimu, Amelia. Kami juga manusia, kami juga menangis. Tapi kami percaya, setiap luka ada makna, setiap kehilangan ada balasan dari Allah."
Itulah yang membuat kami tidak hancur. Amelia terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia merasa seperti menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Selama bertahun-tahun menjadi jurnalis, ia melihat banyak penderitaan, tapi tak pernah melihat keyakinan sebesar ini. Malam itu, sebelum tidur, Amelia menulis di catatannya, "Hari ini aku kehilangan Yusuf. Tapi hari ini juga aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Iman. Mungkin inilah yang membuat mereka tetap berdiri, meski dunia berusaha meruntuhkan mereka." Air matanya jatuh di atas kertas. Ia tahu, hatinya perlahan mulai berubah. Beberapa hari setelah tragedi itu, Amelia sudah bisa berjalan walau masih tertatih. Ia kembali bekerja, menulis laporan untuk medianya di Amerika. Namun kali ini, tulisannya berbeda. Ia tidak lagi hanya menuliskan data, angka, atau pernyataan resmi, melainkan kisah nyata manusia yang ia temui. Di ruang kecil tempatnya menginap, Amelia menatap layar laptopnya. Jari-jarinya bergerak cepat, namun matanya berkaca-kaca. Ia menulis, "Aku melihat seorang ibu yang kehilangan anaknya, tapi tetap berdoa dengan senyum tipis di wajah. Aku melihat seorang ayah yang kehilangan rumah, tapi masih berkata, Alhamdulillah. Dan aku melihat seorang bocah bernama Yusuf yang bermimpi menjadi dokter, tapi tak pernah sempat meraihnya. Mereka kehilangan segalanya, namun tetap memiliki sesuatu yang lebih kuat dari apapun, iman." Amelia berhenti mengetik. Tangannya gemetar. Ia menutup laptop, lalu duduk termenung. Hatinya dipenuhi pertanyaan, apa sebenarnya iman itu? Mengapa mereka seolah punya kekuatan tak terlihat yang membuat mereka tak runtuh meski dihantam berkali-kali? Malam itu, Maryam datang membawakannya sebuah mushaf kecil, Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. "Bacalah," kata Maryam lembut. "Mungkin kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari." Amelia memandangi mushaf itu dengan ragu. Namun akhirnya ia membuka lembaran pertama. Pandangannya jatuh pada sebuah ayat yang berbunyi, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar 53. Air matanya langsung jatuh. Ia merasa ayat itu berbicara langsung kepadanya. Beberapa halaman kemudian, ia membaca tentang kesabaran orang beriman dan janji Allah bagi mereka yang tetap tegar dalam ujian. Amelia menutup mushaf itu, menekapkannya ke dadanya, lalu menangis lama sekali. Dalam hatinya ia berbisik, "Mungkin inilah cahaya yang selama ini kucari. Cahaya yang mampu menembus kegelapan di Gaza dan juga di dalam hatiku sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya, Amelia berdoa dengan tulus. Bukan doa yang ia pelajari dari buku, bukan doa untuk pekerjaannya sebagai jurnalis, tapi doa dari hati yang hancur dan rindu akan ketenangan. "Ya Tuhan, tunjukkan aku kebenaran. Jika jalan ini adalah jalan MU, tuntunlah aku." Subuh itu, Amelia terbangun oleh suara adzan. Meski masjid di dekat pengungsian sudah setengah hancur, suara panggilan itu tetap menggema jelas. Ada sesuatu dalam lantunan itu yang membuat jantung Amelia bergetar. Ia berdiri di depan jendela kecil, menatap langit Gaza yang perlahan berubah dari gelap menjadi jingga. Udara dingin pagi hari menusuk kulitnya, tapi ada kehangatan yang meresap jauh ke dalam hatinya. Maryam mengetuk pintu kamarnya. "Amelia, mau ikut sholat subuh bersama kami?" tanyanya lembut. Amelia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia mengikuti Maryam ke masjid yang sederhana. Di dalamnya, orang-orang berkumpul dengan pakaian seadanya, berdiri rapat, bersujud bersama. Amelia memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Sebelum masuk, Maryam mengajarinya cara berwudu. Amelia merasakan air yang membasuh wajah dan tangannya begitu menenangkan, seakan membersihkan bukan hanya debu di tubuhnya, tapi juga beban di hatinya. Saat sholat dimulai, Amelia berdiri di belakang saf. Ia tidak tahu bacaan, tapi mengikuti gerakan orang-orang di depannya. Ketika sujud, air matanya jatuh begitu saja. Ia merasa menemukan rumah, meski berada jauh dari tempat kelahirannya. Usai sholat, Maryam menatap Amelia yang masih terisak. "Amelia, kau bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya hanya dengan satu langkah kecil." Dengan suara bergetar, Amelia berkata, "Aku ingin merasakannya. Aku ingin benar-benar dekat dengan Allah. Apa yang harus kulakukan?" Maryam tersenyum haru. Ia menggenggam tangan Amelia, lalu membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Amelia mengulanginya dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Saat itu juga, hatinya seolah dipenuhi cahaya. Air matanya jatuh deras, tapi kali ini bukan karena duka,
melainkan kebahagiaan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Maria memeluknya erat. "Selamat datang dalam Islam, saudariku. Hari ini kau dilahirkan kembali." Sejak hari itu, Amelia bukan hanya seorang jurnalis. Ia adalah seorang muslimah yang baru saja menemukan makna hidupnya. Dalam catatannya malam itu, ia menulis, "Aku datang ke Gaza untuk mencari berita. Tapi ternyata, aku justru menemukan sesuatu yang lebih besar. Kebenaran." Yusuf, anak kecil yang pergi terlalu cepat, menjadi saksi perjalananku menuju cahaya. Beberapa minggu setelah kejadian tragis di Gaza, Amelia akhirnya kembali ke Amerika. Namun, kali ini ia pulang sebagai orang yang berbeda. Ia mengenakan hijab sederhana, wajahnya terlihat lebih tenang, dan hatinya dipenuhi keyakinan baru. Setibanya di bandara, banyak jurnalis lain yang sudah menunggu. Kamera menyorotnya, mikrofon diarahkan kepadanya. Semua ingin mendengar kesaksian langsung dari seorang jurnalis yang selamat dari serangan rudal. Amelia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku pergi ke Gaza sebagai seorang jurnalis, dan aku kembali bukan hanya membawa berita, tapi membawa sebuah kebenaran. Aku melihat anak-anak kehilangan segalanya, tapi mereka masih bisa tersenyum. Aku melihat orang tua kehilangan rumah, tapi mereka masih berkata, 'Alhamdulillah.' Dan aku melihat Islam, bukan sebagai sekadar agama, tapi sebagai kekuatan yang membuat manusia tetap berdiri meski dunia berusaha meruntuhkan mereka." Suasana hening. Wartawan terdiam, seolah kata-kata Amelia menembus hati mereka. Tak lama kemudian, Amelia mulai diundang ke berbagai acara televisi, seminar kampus, hingga diskusi publik. Ia menceritakan kisah Yusuf, bocah kecil yang bercita-cita menjadi dokter tapi tewas di hadapannya. Dengan suara bergetar, Amelia berkata, "Yusuf kecil mengajarkan aku tentang arti sabar dan harapan. Dan dari Gaza, aku menemukan cahaya Islam yang kini menjadi jalan hidupku." Kisah Amelia menyebar di media sosial. Videonya mengenakan hijab dan berbicara dengan penuh keyakinan menjadi viral. Banyak orang Amerika yang sebelumnya tidak pernah tahu tentang Islam, kini mulai tertarik. Beberapa menulis komentar, "Aku bukan Muslim, tapi kata-kata Amelia membuatku ingin tahu lebih banyak tentang Islam." Jika seseorang bisa menemukan kedamaian dalam situasi perang, mungkin memang ada kebenaran dalam Islam. Aku menangis mendengar ceritanya. "Terima kasih, Amelia, sudah membuka mataku." Amelia sendiri terkejut melihat dampaknya. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan pribadinya akan menjadi inspirasi bagi begitu banyak orang. Dalam sebuah wawancara khusus, Amelia menutup dengan kalimat sederhana yang membuat jutaan orang tersentuh. "Aku datang ke Gaza mencari berita, tapi yang kutemukan adalah iman. Dan aku ingin dunia tahu, iman itulah yang menjadi alasan mengapa mereka tidak pernah menyerah." Beberapa bulan setelah kepulangannya dari Gaza, Amelia semakin dikenal luas. Bukan hanya sebagai jurnalis yang selamat dari serangan, tapi juga sebagai seorang muslimah yang menemukan hidayah di tengah reruntuhan perang. Hari itu, sebuah masjid di New York penuh sesak. Ratusan orang memadati ruang utama, sebagian besar bukan muslim. Mereka datang karena mendengar bahwa Amelia akan berbicara. Amelia naik ke mimbar dengan langkah tenang. Ia mengenakan hijab biru sederhana, senyumnya hangat, namun matanya berkaca-kaca. Ia menatap hadirin dan berkata dengan suara bergetar, "Beberapa bulan lalu, aku berdiri di tengah reruntuhan Gaza. Aku melihat anak-anak yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan nyawa. Tapi aku juga melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari semua itu. Aku melihat iman. Iman yang membuat mereka kuat, meski dunia merobek-robek hidup mereka." Suasana hening. Semua mata tertuju padanya. Amelia melanjutkan, suaranya semakin dalam. "Di Gaza aku menemukan Islam. Aku menemukan Allah. Dan hari ini aku berdiri di sini bukan hanya untuk menceritakan kisahku, tapi untuk mengajak kalian membuka hati, untuk melihat Islam apa adanya, bukan dari stigma, bukan dari berita negatif, tapi dari cahaya yang benar-benar menenangkan jiwa." Tiba-tiba, seorang pemuda Amerika bangkit dari kursinya. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata lantang, "Aku ingin menjadi Muslim, aku ingin merasakan kedamaian yang kau temukan, Amelia." Tangis haru pun pecah. Beberapa orang lainnya ikut maju, satu persatu mengucapkan syahadat dibimbing oleh imam masjid. Hari itu, belasan orang resmi masuk Islam, dan dalam minggu-minggu berikutnya jumlah itu semakin bertambah. Media sosial dipenuhi cuplikan momen itu. #Live from Gaza menjadi viral di Amerika, bahkan di dunia. Kisah Amelia menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa ditemukan di tempat yang paling gelap sekalipun. Dalam catatan pribadinya malam itu, Amelia menulis,
Aku datang ke Gaza sebagai seorang jurnalis. Aku pulang sebagai seorang muslimah. Dan kini, Allah mengizinkan kisahku menjadi cahaya bagi banyak hati yang mencari kebenaran. Semoga cahaya ini terus menyebar hingga tak ada lagi yang hidup dalam kegelapan. Amelia menutup jurnalnya, lalu berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, terimalah Yusuf, anak kecil yang menjadi jalan hidayahku. Jadikanlah setiap langkahku setelah ini sebagai amal jariah untuknya. Dan sejak hari itu, nama Amelia Rahman dikenal bukan hanya sebagai jurnalis, tetapi sebagai suara dari Gaza yang mengubah dunia. Oh my God! Run! Run! We have to get out of here!